Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal amilin wal musannifin wal mukhlisin was sufiyatil muhaddatsin wal a'immatil mujtahidin khusus ila hadratil syekh Madahumullah min kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim bi darin amin wa bi niyati sahlah amin wa biha syai'un ilahi lahum wa lana al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fa'fahamta. Taqulta wa qawlukal haqqu wa wa'duka sidqu sanubari'uka fala tansa. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman. Wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bi'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasan kita masih berkaitan dengan kurban. Sekarang masuk kepada bahasan larangan-larangan. Di antaranya larangan pada masalah kurban, tidak boleh menjual bagian dari kurbannya, baik yang sunnah atau wajib, selama belum pindah kepemilikan dari pengurban kepada mustahiknya.
baik itu yang jual si pengurban atau siapapun selama kepemilikannya belum pindah dari pengurban kepada mustahik. Mungkin kalau yang jualnya si pengurban ya ini jelas ya, bentuknya jelas, pergambarannya jelas. Ini kadang-kadang ada yang mungkin sepertinya bukan gitu, tapi padahal iya. Contohnya gini ya, umpama saya ini panitia, karena gitu ya, saya panitia kurban, terus ada pengurban menitipkan ke saya atau mewakilkan, harusnya mewakilkan sebagai panitia mushola atau masjid. Lalu kemudian hewan kurbannya saya potong, lalu tiba-tiba saya beranggapan bahwa kepala binatang milik hewan kurban si pengurban dan juga kulitnya umpama, saya beranggapan bahwa itu sudah halal untuk dijual, boleh untuk dijual. Nah, itu tentu belum ya, belum, karena dari si pengurban belum pindah kepemilikannya kepada saya, belum. Jadi itu masih milik pengurban. Ya, nah itu haram ya. Haram saya menjual daging kurban seperti itu haram. Atau umpama masih ada sisa daging kurban, umpama 2 plastik ya di panitia di saya gitu, umpama masih ada, mau dibagi kemana lagi nih, semuanya udah dapat. Kemudian saya berinisiatif, udahlah hal gitu saya jual aja ya. Nah itu kan haram, karena sisa daging 2 plastik itu masih milik pengurban. Masih milik pengurban, maka saya nggak boleh menjualnya. Kalau mau minta aja sama pengurban, gimana nih pengurban, sisa 2 plastik buat kami nih, katakan sebagai pengurus ya, yang 2 plastik ini semuanya udah dapat, mustahik di wilayah sini udah dapat semua, nggak ada yang ketinggalan, udah dapat semua. Gimana pengurban, boleh? Kalau kata pengurban iya udah boleh, saya kasih buat panitia atau pengurus masjid atau musola. Ya udah, berarti sudah menjadi hak milik pengurus masjid. Maka kalau posisinya atau statusnya seperti itu, pengurus masjid boleh jual ya, boleh jual, karena kepemilikannya sudah pindah dari pengurban ke pengurus masjid. Iya, gitu ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh menjual bagian dari kurbannya, baik yang sunnah kurbannya atau kurban wajib, selama belum pindah kepemilikan dari pengurban kepada mustahiknya ya, kepada mustahiknya. Makanya mungkin supaya tidak tidak salah dalam memahami ini, ketika umpama ada kan biasanya para panitia itu mengumpulkan para pengurban ya, beberapa hari mau Idul Adha atau pemotongan. Nah di situ lebih baik panitia atau pengurus gitu minta aja kepala sama kulitnya. Kalau udah dibolehin sama pengurban ya udah, berarti kepemilikannya sudah pindah kan dari pengurban kepada panitia atau pengurus. Maka pengurus atau panitia setelah itu boleh menjualnya ya, boleh menjualnya. Terus yang kedua, diantaranya larangan dalam berkurban ya, dalam kurban adalah tidak boleh menjadikannya sebagai upah bagian dari kurbannya yang diberikan kepada pemotong.
bagian dari hewan kurbannya nggak boleh dijadikan sebagai upah atau tambahan upah, ya nggak boleh. Kalau mau disebutnya sebagai sedekah atau hadiah, ya disebutnya sebagai sedekah atau hadiah baru boleh. Jangan dibilang ini sebagai upah atau tambahan upah, ya nggak boleh. Terus yang ketiga, larangan dalam kurban, tidak boleh memberikan apapun bagian dari kurban yang wajib atau sunnah walaupun sedikit kepada non muslim. Nah ini nggak boleh, ya non muslim. Non muslim nggak boleh kita bagi daging kurban, ya. Aduh, Nggak boleh, ya, dalam mazhab Syafi'i. Ini kita bahas mazhab Syafi'i, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i non muslim nggak boleh kita kasih, baik itu kurban sunnah ataupun kurban wajib, ya nggak boleh. Dalam mazhab Malik, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, boleh tapi makruh, ya dalam mazhab Malik. Di situ nggak dibilangin kurbannya sunnah atau wajib, kemungkinan dua-duanya boleh. Kalau Imam Ahmad bin Hambal nggak ada masalah, tapi kurban yang sunnah. Kalau kurban wajib tetap nggak boleh. Nah itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang non muslim boleh kita bagi daging kurban, tapi kurban yang sunnah, ya kurban yang sunnah. Kemarin itu ada yang nanya, gimana kita bisa tahu si pengurban itu kurban sunnah atau kurban wajib. Nah makanya panitia menanyakan hal itu kepada pengurban ketika dia menitipkan atau memberikan hewan kurbannya ke kita sebagai panitia. Tanya aja, ini bapak kurbannya sunnah apa wajib? Panitia tuh. Iya nanya. Nah, tadi catat bapak ini kurban seekor kambing atas nama ini, kurbannya kurban sunnah, jelas gitu. Nah terus ada juga ya ada juga ini kayaknya tepat ya, gini, untuk menjaga supaya tidak menjadi nadar hukmi, ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi nadar hukmi, siapapun yang ingin beli hewan kurban, ya siapapun yang ingin beli hewan kurban bilang saya mau beli hewan kurban sunnah gitu. Saya mau beli hewan kurban sunnah. Kamu siapa Pak? Yang mau berkurban, iya komang kong mau berkurban. Nah kong ketika ditanya sama orang atau mungkin emang udah engkong bilang saya mau beli kurban sunnah nih, mau beli kambing untuk kurban sunnah gitu. Masih penjual kambing. Kalau dia nanya, kalau enggak ya udah ya. iya yang penting kan udah netepin saya mau kurban sunnah bukan Ya, kurban wajib gitu. Ya. Ya. Niat kurbannya bukan di situ, bukan. Ya. Nanti niat kurban itu pas lagi motong. Ya. Nah itu dia ya. Jadi tidak boleh memberikan daging hewan kurban kepada bagian dari kurban yang wajib atau sunnah kepada non muslim. Wah, dikit aja Ustaz. Hah? Dikit aja. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Pada sampai di rumah kan dibakar-bakar tuh ya. Tapi ada tetangga yang teman-teman ya kan masih di Indonesia kan itu juga. Itu aja. Ya iya kalau begitu mah boleh. Nah, itu kan Jadi bisa. udah hak milik kan? Iya. Jadi udah hak milik engkong nih. Engkong udah mustahik kan? Iya. Terus engkong lagi bakar-bakar kan ada tetangga non muslim ikut nimbrung. Iya. Engkong kasih makan. Iya. Nggak apa-apa itu. Nah, itu kan jalan ya. Iya.
Iya benar, nggak apa-apa Tapi kalau kalau itu. matang gitu ya. Enggak dari mustahik, maksudnya dari mustahiknya. Soalnya dikasih gitu ya Ki. Iya, kalau dari Oh, mustahiknya nggak apa-apa. Udah pindah ke pemilikan. Iya, kalau udah mustahik nggak apa-apa. Kalau dari mustahik nggak apa-apa. Tapi kalau dari pengurban nggak boleh. Ya, Iya. paham jadinya. Iya, iya. Terus larangan yang berikutnya tidak boleh menyembelih sebelum sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya. Di tempat tersebut ya, di tempat tersebut. Umpama di Pelora ini pelaksanaan sholat Idul Adha-nya jam 8, ya berarti sebelum jam 8 lewat nggak boleh. Jam 7 gitu, belum boleh, setengah 8 ya belum boleh. Sebelum turun khutbah aja deh ya. Iya, sebelum Sudahnya, baru ya. Jadi tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya. Ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbahnya. Itu diantaranya larangan-larangan yang terdapat pada masalah kurban, ya, pada masalah kurban. Diantaranya itu diantaranya. Terus sekarang masuk kepada materi sunnah-sunnah dalam berkurban dan ketika penyembelihan. Di antaranya bagi yang ingin berkurban agar tidak menghilangkan rambutnya, kukunya atau yang lainnya dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai disembelih binatangnya. Saya mau berkurban, maka dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai hewan kurban saya disembelih, umpama hewan kurban saya disembelihnya tanggal 12 asar, maka berarti dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah sampai asar saya jangan apa? Motong rambut atau nyukur kumis atau nyukur jenggot gitu ya. Oh sih itu yang mau kurban tuh. Iya. Motong kuku atau motong apa lagi? Hah? Selain motong kuku, motong apa lagi? Belum ya. Kalau udah pokoknya ini kan nggak ada ya. Hah? Bisa aja kupanya tuh waduk tuh Belakangnya apa ya? kan mau Oh, nggak apa-apa kalau kira-kira membahayakan mah. Nah, Nggak apa. penerangan. Terus yang kedua, menyembelih sendiri jika mampu. Nih, menyembelih sendiri jika mampu, ya. Jadi kalau kita mampu untuk menyembelih sendiri, sembelih sendiri itu sunnahnya. Ya, menyembelih sendiri sunnah. Kalau nggak bisa, maka minta wakilkan kepada si pemotong. Nah, si pemotong. Yang minta diwakilkan itu hanya permasalahan motongnya, ya. Kalau udah motong, udah kasih semuanya ke si pengurban. Sebetulnya nggak perlu, panitia juga nggak perlu ini repot ngurusin, nggak usah, kasih aja ke pengurban. Oh yang punya itu ya. Yang mau kurban ya. Cuman kan karena pengurban juga kan dia malas atau capek kan, ngasih kerjaan berarti ke panitia nih, ya, ngasih kerjaan buat ngulitin kulit, motong-motong daging, terus motong-motong tulang yang bisa dipotong gitu kan, terus membagi-bagi ke plastik, mendistribusikannya juga, ya itu wajar lah ya, wajar pengurban ngasih uang apa? Uang lelah ya, uang itu nggak apa-apa ya. Makanya bagi para pengurban sepantasnya lah ya, sepantasnya untuk memberikan uang lelah kepada panitia, ya, kepada panitia. Karena pada saat setelah pemotongan itu, ya itu udah apa namanya, seharusnya ya urus sendiri gitu sama pengurban. Ya. Makanya ada istilah uang pemeliharaan ya dari panitia ya. Biasanya satu pengurban berapa duit? 100, kalau kambing 100.
Oh kalau kambing 100, kalau sapi 200. Minimal 100 lah ya. Oh maksimal terserah. Jadi menyembelih sendiri jika mampu. Terus yang ketiga, sunnah-sunnahnya bagi pengurban wanita atau khunsa. Khunsa itu seseorang yang ketika lahir memiliki 2 alat kelamin atau yang tidak mampu menyembelih sendiri agar mewakilkannya kepada orang lain yang faqih. Yang apa Pak? Faqih. Mati. Faqih. Pakai. Ya minimal dia ngerti fikih lah. Oke. Ya, minimal ngerti fikih. Yo. Ya, iya minimal memang ya bagusnya pemotong itu yang kita panggil ya yang ngerti fikih lah. Ya. Mungkin ya kita apa namanya? Kalau kita panggil saudara-saudara kita yang dari Jagal, ya selama mereka memang saudara kita Islam ya insya Allah lah mereka ngerti kayaknya ya. Insya Allah mereka juga apa ngerti ya, ngerti fikih. Cuma mungkin ngertinya ya yang berkaitan dengan sembelihan aja. Kemungkinan lah ya kemungkinan yang bagi pengurban yang mewakilkannya agar menyaksikan kurbannya itu sunnah. Kalau dia nggak mau biarin nggak apa-apa. Ya, menyaksikan hewan kurbannya pada saat disembelih ya itu hukumnya sunnah. Jadi pengurban yang mewakilkan hewan kurbannya kepada pemotong pada saat dipotong disembelih saksikan ya saksikan. Pemotongannya saksikan. Terus binatang yang gemuk ini sunnah ya. Terus kesunahan ketika penyembelihan mengucapkan basmalah. Terus ketika mau menyembelih mengucapkan basmalah, sholawat, menghadap kiblat bagi pemotong dan hewannya. Berarti kalau begitu hewannya dibaringkan sebelah kanan atau kiri. Bisa dua-duanya sih. Ya, bisa dua-duanya. Boleh palanya di sebelah utara atau di sebelah selatan. Boleh begitu. Utara biasanya. Kebanyakan utara ya. Ya karena kan Motong ya. iya. Iya. Kalau nggak mungkin. Bagaimana kalau orangnya itu Pak? Kita lihat Ya orang kan kepalanya ini posisi tuh. Tapi dia muslim. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Badannya di Muslimnya sama Iya, dengan kita badannya keyakinannya, tauhidnya sama dengan kita. Akidah Ahlussunnah wal Iya, Jamaah. Kakinya di selatan, kakinya di barat. Nah iya mujurnya ke utara. Kemarin kita di selatan. Bujurnya ke utara. Apa ya? Paling kita di selatan. Iya emang benar begitu. Ya, kalau kepala nenelon menyembelihnya gimana? Iya, kepalanya ke utara bisa, ke selatan bisa. Yang penting ngadepnya ke sono. Ya, tapi Emang enaknya gimana kan mungkin orang juga beda-beda kan motongnya kan yang enak kan. Kalau Pak Didik yang enak motongnya gimana? Palanya ngadep mana? selatan. Kepalanya Selatan. Selatan, berarti Iya. buntutnya ke sono kan? Iya. Iya. Ada kiblat Pak. Menghadap sono juga boleh, palanya ke sono, buntutnya ke sini boleh. Ngadepnya kan ke Oh, barat, kan ngadepnya kan kiri. kiblat yang motong, jadi Oh, megangnya kiri. megang badan dia nggak megang kepalanya. Kalau senengol tidak. Kalau kakinya di selatan dia megang badannya nggak megang kepala. Ini yang pala justru. Iya. Benar. Dia kan ngadep kiblat. Iya. Iya. benar. Kalau palanya di selatan, Iya, kepalanya di selatan. megang apa dia? Pala. Kepala. Pala. Kalau kakinya kalau kepalanya di utara kan susah. Kalau Pak RW baru Iya. kepalanya di utara. Kalau Pak RW. Ya karena Oh iya. Kiri. Iya. Iya, iya. Ya, kalau Pak RW berani kan? Motor
aja pengennya gasnya dipindah ke kiri. Allah. Takbir baik sebelum basmalah dan setelah basmalah boleh takbir. Doa qabul, Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbalha minna ya karim. Kalau nggak bisa dibaca, nggak bisa baca gimana? Gak apa-apa kan sunnah itu mah. Sunnah. Sunnah, Mbak. Sunnah. Sunnah gak apa-apa. Bagi pengurban boleh makan sedekah dan hadiah. Abdolnya makan kemarin seukuran 1 kali makan. Abdolnya, bolehnya sepertiga. Terus menajamkan alat sembelih. Terus menyembelih di tempat sendiri bagi pengurban dengan disaksikan keluarganya. Itu sunnahnya. Jadi pengurban tuh kalau pengen dapat sunnah, pertama dia nyembelih sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa nyembelih sendiri, pemotong panggil ke rumah. Tapi kan enggak, justru sekarang banyak pengurban motong hewan kurbannya di masjid ya. Kolektif. Nggak ada juga di masjid, nggak ada. Di musola juga nggak ada. Di latar masjid. Ya halamannya. Oh iya benar ya. Karena umpamanya dia lapangan, potong di rumah itu juga nggak bisa kayak tempatnya sangat sederhana rumah. Nggak apa-apa kalau di rumah sendiri mah dia kan dia yang bersihin sendiri. Iya, tempatnya. Tempatnya Kalau di musola bisa sediain tempat Nah, untuk iya. darahnya Ya. pemerannya pulang kemana. Nah itu sunnah-sunnah dalam berkurban dan ketika penyembelihan. Nah insya Allah nanti kita bahas syarat-syarat dalam berkurban, syarat-syarat bagi pengorban dan sebagainya. Cukup sampai di sini materi untuk malam hari ini. Silakan ada yang mau dimudzakarahkan. Salah mewakilkan Pak ya. Jadi otomatis kalau Jadi mewakilkan itu apakah karena afdolnya sendiri-sendiri atau kita serahkan aja ke panitia mau digimana itu kambing atau sapi, pokoknya udah menjadi tanggung jawab panitia, saya wakilkan semuanya, atau memang harus kita sendiri-sendiri? Ya ijab kabul gitu ya harus sendiri-sendiri lah, nggak bisa kolektif. Itu walaupun kita misal kita nanti musyawarah antara partai dan pengorban dibentuk panitia, kemudian kumpul semua dengan para pengorban dan pengorban berikrar saya mewakilkan kepada panitia. Kan beda-beda namanya. Nah kalau bareng-bareng gimana? ini Pak RW, Ya kan? saat penyerahan kurban, Satu-satu. udah ngomong satu-satu ke panitia. Nggak bisa kolektif lah. Kalau kolektif beda-beda kayak kita nih. Ini kita pengorban masing-masing kan. Nah, Umpama kata panitia, ayo bareng-bareng. Saya wakilkan kepada Pak Suparman hewan kurban saya atas nama. Lah saya lain. Kalau kolektif gimana? Ya kan beda-beda kan namanya. Nggak bisa, makanya nggak bisa kolektif begitu satu-satu. Pada saat mau motong misal Pak Dede, itu saya langsung datang ke Pak Dede. Pada saat itu Pak Dede tolong wakilkan saya untuk memotong hewan kurban saya. Nggak perlu pada saat mau pemotongan, nggak apa-apa. Umpama iya. dari berapa minus sebelum pemotongan, Ya. nggak apa-apa. Udah ke panitia. Setiap pengorban misalkan gitu ya, setiap pengorban tetap ijab kabul, misalnya nggak Wakil, langsung ke wakalah. wakalah nggak langsung ke pemotong, ke panitia, tapi setiap pengorban wakalah ke panitia. Ya Baru berarti nanti panitia ke pemotong, Pemotong. tapi diketahui sama pengurban. Harus diketahui sama pengurban. Harus. Jadi kalau wakilnya 2 kali, si pengurban harus tahu. Ya, kalau wakilnya 2 kali. Jadi wakil pertama harus bilang dulu sama pengurban.
ini saya mewakilkan lagi nih karena saya nggak bisa motong juga. Tapi kalau kan Oh, panitianya. sama-sama panitia semua. Kalau udah mewakilkan umpamanya ini Nggak yang bisa, harus ke pemotong. Lagi nggak bisa secara umum. Nggak bisa. Maksudnya si pengorban harus tahu itu panitia bilang ini nanti saya wakilkan lagi, cukup begitu aja ya Pak Yu? Enggak, ke pengorban. Iya. Ke pengorban, ke pemotong. Pengorban kan ke panitia nih, udah wakalah. Ya pokoknya pertanyaan Pak Sam itu ke pengorban apa ke potong. Kalau ke pemotong, gini kalimatnya, wakilkan saya mewakili si pengorban untuk menyembelih hewan kurbannya atas nama si pengorban Ini kan ini. wakilnya jadinya kan dua kali, maksudnya begini, dari Iya. pengorban ini ke panitia. Heeh. Panitia bilang saya terima wakilnya, Heeh. tetapi ini nanti pemotongannya saya wakilkan lagi ke Pada orang. saat itu ngomongnya, Pada saat itu ya nggak ngomongnya. apa-apa. Cukup begitu aja kan udah menjadi si pengorban ini udah tahu. Awalnya terima dulu, Iya. terima dulu, saya Saya terima terima. wakilnya, baru setelah itu ngomong. Tapi nanti saya wakilin Bukan. lagi Pak ke pemotong, karena yang motong bukan saya gitu. Intinya kan itu berarti si pengorban kan udah mengetahui. Dan yang diwakilkan itu hanya pemotongan ya, Ya. hanya pemotongan, bukan ngulitin kulit, terus ngebelah kepalanya sampai putus, terus motong kaki, terus ngebagi-bagi daging. Itu bukan wakil kalau itu, nggak ada. Harus pengorban. Iya seharusnya. Nah makanya berarti kan si pengorban bahasa ininya ngasih kerjaan ke panitia kan, menyerahkan. ya kan, Ya. ngasih kerjaan. Ya maka wajar lah kalau ada uang pemeliharaan atau uang lelah sekian ribu, itu wajar ya, wajar. Itu nggak harus pakai wakalah juga untuk mewakilkan apa, mengurusi semua itu, mengelola semua itu tuh si pengorban bilang juga ke panitia berarti untuk misalnya ngulitin apa segala macamnya. Kan yang diwakilkan itu Yang diwakilkan hanya penyembelihan. pemotongan ya. Iya. Kemudian si pengorban ini harus ngomong juga ke panitia ini untuk pengelolaan. Ya bahasanya minta tolong. Tolong. minta tolong berarti bahasanya kan ngasih kerjaan juga. Iya, ngasih kerja. Berarti kalau ngasih kerjaan kan Harus disumpah. iya, jadi sebelum keringatnya ya kita harus kasih upahnya. Iya. Jadi ya wajar gitu kalau para panitia yang pada ngulitin, pada motong apa, minta apa uang lelah itu wajar. Karena kan kita pengorban ngasih dia kerjaan. Karena tahun lalu Kan lelahnya luar biasa itu kan. karena tahun lalu itu 8 sapi, 28 kambing. Gua tahu pasang. Hah? Gua tahu. Saya waktu itu panitia. Oh. Bawa tulang lagi. Kalau upahnya itu kalau langsung dicantumkan ke lembaran itu gimana Pak? Hah? Upahnya itu kan udah langsung ditulis di situ, ntar kalau buat pemotongan kambing di Makanya mendingan biar jelas dia jadi dipisahin. Ini uang untuk upah pemotong, ini uang untuk lelah para panitia. Kalau panitia biasanya ini Pak Yai, emang dapat duit dari si pengorban, cuman buat biaya makan biasanya. Iya. Iya pokoknya itu mah Ya. kan semuanya memang pada dasarnya panitia tuh nggak dapat upah kan. Ya. Sebenarnya nggak dapat upah tuh panitia enggak. Orang jadi katakanlah itu permintaan DKM kan. Permintaan DKM minta bantuan kepada warga setempat gitu kan. Iya. Jadi maksudnya ini sebetulnya yang minta perwakilan itu dari pengorban kepada orang itu hanya pemotongan. Iya. Kalau udah dipotong selesai, udah serahin lagi ke pengorban. Udah urus sendiri tuh. Kulitnya dikulitin urus sendiri. Dibagi dagingnya dipotong-potong, palanya diputusin, itu urus sendiri. Tapi kan kayaknya kebanyakan nggak mau pengorban kan, ngurus sendiri itu nggak mau kan? Iya kan, akhirnya minta tolong sama orang kan. Iya. Nah orang di situ yang diminta tolong kan panitia gitu kan.
berarti sudah memperkerjakan orang lain. Nah, ketika memperkerjakan orang lain, maka di situ ya pantas lah kita kasih uang lelah gitu. Ada juga pengorban cuma nyerahin kambing udah orang pulang kampung. Misalnya Pak RT, saya dulu jadi RT, kulkas penuh. Dinas pengorban. Aduh. Gitu. Ya silakan ada lagi. Oke, maaf ya mau nanya. Kalau misalkan hewan kurban yang sunnah wajib itu apa sih? Saya belum tahu. Ya biasanya kalau wajib itu dia ada nazar. Biasanya ada nazar, nazar lafzi, ataupun juga bisa nazar hukmi. Nazar lafzi itu jelas-jelasan ada kalimat nazar. Saya bernazar mau kurban besok. Nah, ini namanya wajib. Kalau nazar hukmi, kemungkinan kalau kita cuma ngomong saya besok mau kurban nih, udah duit udah ada mau beli, tinggal beli hewan kurban itu saya mau kurban. Nah itu dimungkinkan itu bisa jadi nazarnya nazar hukmi. Tetapi untuk menghindari itu ada ulama bilang lebih baik kita ucapkan juga kalimat sunnahnya. Saya mau beli hewan kurban tahun ini untuk kurban sunnah gitu. Jadi kalimat sunnahnya disebut, saya mau beli hewan kurban sunnah, supaya jelas oh berarti hewan kurban sunnah nih, bukan hewan kurban wajib. Kalau disertakan nazar berarti wajib Pak. Iya, karena kan jelas kalimat nazarnya. Kalau nggak ada kalimat nazarnya jelas atau nggak ada kalimat sunnah, kemungkinan bisa jadi wajib, kemungkinan. Karena jadi nazar hukmi gitu kan. Nah supaya jelas itu sunnah, kalimat sunnahnya diucapkan gitu, diucapkan. Oh jadi kalau pertanyaan Pak di atas nih cuma mungkin maksud diundi di sini cuma sekedar 1 ekor sapi ini nih buat siapa nih, namanya siapa gitu doang kan? Nggak apa-apa kalau gitu doang mah, nggak ada masalah. Jadi gini nih, kita berapa orang nih? Semuanya ada berapa nih? 11. Hah? 11 sama 14. 11, katakanlah 14 ya. Katakan ada 14 nih kita nih, berarti kan 2 kelompok. Umpama ada jenis sapi yang beratnya, umpama ya ada sapi yang beratnya yang pertama 500 kilo, yang kedua 600 kilo gitu ya. Jadi siapa nih yang sapi yang beratnya 500 kilo? Ya kan diundi namanya kan. Mungkin diundi itu gitu doang maksudnya. Umpama yang keluar nama saya, Engkong, terus Pak Andika, Mas Wid, Pak Dewi, terus sama Mikdad, sama Topik. Nah ini kalau diundinya begitu nggak apa-apa. Ya kalau diundinya begitu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi cuma untuk penentuan sapi ini untuk siapa nih orang-orangnya. Ya udah kita undi aja, itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa pada tasni kalau maksudnya begitu nggak apa-apa. Paham kan? Ya paham ya. Nah berarti nanti untuk sapi yang 600 kilo yang kedua ya udah ya sisanya. Itu sisanya. Nggak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pada tasni ya kalau maksudnya begitu nggak apa-apa. Oh ini maksudnya mungkin gini kayak ini 57 orang diundi untuk sapi 7, untuk sapi 7 orang. Apakah ini udah berlaku 7 tahun? Maksud dia masih samar ini. Kemungkinan apakah kolektif itu cuma seberapa, terus setahunnya 1? Maksudnya untuk sapi satu itu untuk 7 Iya kan orang. ada kemungkinan kan. Iya. Makanya yang saya pahami kalau begitu boleh. Iya kan? Iya. Arisan. Iya, kayak arisan jadi kenanya nih. Bisa juga alternatif kedua mungkin yang sampean maksud gimana coba? Jadi Kalau kayak di Flora enggak.
warga 50 49 biar pas 7 49 terus Tahun ini setahun sapi kan cuma satu. satu Pak ya, korbannya setahun cuma satu mungkin, setahun cuma satu jadi Diundi. 7 orang dulu tahun ini, Nah, tahun depan 7 orang lagi yang itu. Bisa, kalau masih begitu bisa juga kan? iya. Ya kalau begitu nggak masalah, yang penting kesepakatan aja. Iya, Tapi kan di sini sama dia nggak dibilangin kan? Iya. Maksudnya gimana nih? Itu model arisan Pak. Ya mungkin, ya karena ya itu bahasanya susahnya kalau pakai tulisan ya begitu, banyak alternatif yang dipahami, ya kan? Banyak alternatif yang dipahami karena seperti ini ya kemungkinan ya begitu jawabannya ya. Oh, begitu juga bisa ya kolektif itu. Di kampung begitu. Di kampung begitu arisan begitu. Kalau di sini kan Ini urunan bukan arisan. Iya. daftar Iuran. siapa Ya yang mau pokoknya korban, bulan itu dikocok siapa daftar dulu yang nama-nama keluar, ya nama itu yang itu korban yang kedua. juga. Jadi gini Pak. Ya kalau begitu yang penting ada kesepakatan nggak Iya. apa-apa. Kesepakatan. Kalau dia sepakat, nih kita sepakat ya siapapun yang keluar dia yang duluan, iya ya udah nggak masalah. Kalau di kampung begitu Pak. Iya. Ada lagi? Nah jadi untuk niat ya, untuk niat gimana permasalahannya, gimana yang apa namanya sebenarnya dan bagaimana juga lapasnya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Di syarat-syarat dalam berkurban. Dulu sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudzakarah kita mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan mulai saat ini oh ya gini, apa namanya, saran saya kepada teman-teman panitia gitu ya, teman-teman panitia, kemungkinan pengurban itu fikih kurbannya kan nggak tahu ya. Kemungkinan pengurban fikih kurbannya nggak tahu, kemungkinan kan. Umpama nih saya pengurus musola Al Mukmin, umpama banyak pengurban ke musola saya Al Mukmin ada 20 orang. Ini kemungkinan pengurban yang 20 orang ini nggak tahu nih fikih kurbannya ya, kemungkinan dia nggak tahu. Berkurban kan ibadah, ya kan? Berkurban itu kan ibadah. Ya ibadah harus tahu ilmunya lah, ya. Masa ibadah nggak tahu ilmunya? Nah supaya pengurban itu dapat ilmu, maka sebelum kita mengumpulkan, sebelum saya mengundang para pengurban yang 20 orang itu di musola saya Al Mukmin, sebelum saya undang untuk musyawarah dan lain sebagainya, maka jauh-jauh hari saya beri dia apa? Materi, ya. Saya kasih dia materi. Kan biasanya ada grupnya kan? Iya. Ya kan ada grupnya Iya, kan? ada grupnya. Ya. Ada grupnya, maka kita share materi di situ ke pengurban, ya. Materi di situ kita share ke pengurban, lalu pengurban kita suruh baca. Para pengurban dimohon untuk membaca materi yang kami share. Supaya nanti ketika kita mau rapat, ketika kita mau musyawarah yang berkaitan dengan kurban, pengurban sudah termasuk orang yang mau melakukan ibadah kurban, sudah berilmu, ada ilmunya. Tuh, ya kan? Ada ilmunya. Gitu ya. Ini saran saya ya. Karena rata-rata pengurban nggak tahu, fikih kurbannya nggak tahu. Pasti nggak tahu. Pasti aja tuh. Nggak tahu. Ya, kemungkinan para pengurban fikih kurbannya nggak tahu. Nah makanya kita sebagai panitia berinisiatif, ya berinisiatif. Kan ada grup tuh ya, ada grupnya. Kita share materi di grup itu, kita share grup pengurban dan panitia, supaya nanti ketika di kita mau musyawarah ya, kita mau musyawarah dengan pengurban udah dapat
fikihnya, ya fikih kurban. Tapi panitia juga baca, panitia juga harus belajar. Karena kemungkinan nanti pengurban banyak yang apa? Banyak yang tahu, banyak yang nanya. Nah itu kan enak kan? Jadi panitia tahu ilmunya, pengurban juga tahu ilmunya. Gitu. Itu ya. Iya. Capacity ya. Jauh-jauh hari gitu. Ya. Begitu enggak kan? Belum Pak, belum. Yang bisa Enggak, sampai hari ini memang enggak. Iya, Yang kemarin-kemarin enggak. bener ya. Ya, belum makanya belum. Sampai hari ini belum. Semoga aja bisa Enggak, buka. bukannya belum, enggak orang Oh, iya, bener. enggak, udah Enggak. jadi ya. Astagfirullah. Memang belum sama sekali. Sebetulnya bukan hanya kurban aja ya, termasuk juga nantilah masalah zakat fitrah seharusnya. Ya, masa banyak. Intinya orang yang mau melakukan ibadah harus tahu ilmunya. Iya, maksudnya kan diundi orang-orangnya kan. Dari 57 orang nih siapa aja gitu kan. Iya, nggak apa-apa itu mah pada atasnya, yang penting semuanya sepakat. Kalau si anu yang kepilih, ya itu jangan komplain. Ya, harus sepakat. Kalau semua sepakat mah nggak apa-apa. Oke, maaf ya. Ya, Udah masuk kelas nih. ya. Belum. Doa dulu ya, doa dulu ya. Hah? Doa dulu, doa. Ya, doa. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. بعدد كل داء ودواء بعدد كل داء ودواء بعدد كل داء ودواء آمين. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.